Mengajak kita melihat beberapa ayat yang menyatakan bagian-bagian kita dalam hal melayani. Bagian mana saja yang kita bisa lakukan untuk kita bisa melayani. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Kita buka bersama-sama Alkitab di dalam Kisah Para Rasul yang ke-9 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Ini bercerita tentang Tabita atau Dorcas. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar cerita ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Nah, dia seorang murid, artinya dia orang yang percaya Tuhan. Dia bukan hanya sekedar pengikut, tapi murid yang benar-benar mau belajar dan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Di situ dikatakan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Bapak Ibu bisa garis bawahi, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Artinya perempuan ini suka melakukan sesuatu buat orang lain. Dia dikenal baik sekali, bahkan memberi sedekah. Ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Orang baik matinya karena sakit. Nah, kita nggak pernah tahu ya penyebab kematian apa. Sekalipun dia baik pun karena sakit dia tetap mati juga. Tapi nanti kita akan melihat bahwa itu ada pekerjaan Tuhan yang ajaib. Ayat yang ke-38, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Nah, tempat di mana Tabita atau Dorcas itu mati berdekatan di saat yang sama Petrus sedang melayani. Akhirnya dia kirimkan orang untuk menjemput Petrus biar dia datang melihat Dorcas yang sudah meninggal. Ayat yang ke-39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ayat 40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Jadi malam hari saya mau ajak kita melihat kisah Dorcas. Bukan kisah di mana dia bangkit lalu dia mati lalu bangkit. Tapi di situ ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika Dorcas mati, orang-orang menangisi kematiannya. Bahkan semua janda sampai berkumpul di tempat di mana dia dibaringkan mayatnya. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu dia orang yang berbuat baik, banyak berbuat baik. Dia memberi sedekah. Bahkan ketika Petrus masuk, orang-orang itu pamer atau melihat, ini loh baju yang dibuat Dorcas, ini loh yang dijahit, ini loh yang dia beri kepada kami yang hadir di tengah-tengah itu. Dia tunjukkan itu kepada Petrus dan mereka menangisi. Saya pernah merenung Bapak Ibu, ketika kita dipanggil Tuhan pulang nih misalkan, sudah pulang tapi Yesus belum hadir, belum datang kedua kali, kita udah pulang duluan. Kira-kira orang yang melayat mereka akan berkata apa? Apakah mereka akan sangat kehilangan keberadaan kita karena mereka merasakan sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan selama kita hidup? Atau orang-orang itu malah senang, wah syukur dia cepet-cepet meninggal atau mati ya. Kalau lama-lama pusing kita mikirkan keberadaannya.
Pernah nggak? Saya ketika baca ini saya merenung. Ketika nanti saya mungkin mati duluan sebelum Tuhan datang, apa respon orang-orang di sekeliling? Apa yang mereka bayangkan tentang kita, apa yang mereka pikirkan tentang kita, apa yang mereka harap. Dan waktu itu semua janda datang dan orang-orang sangat kehilangan dan menangis. Kehilangan satu sosok Dorcas. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, dia berbuat baik dan dia ternyata di situ dikatakan di ayat yang ke-39, dia menjahit sendiri baju untuk janda-janda. Jadi kenapa sih saya mau sharingkan ini Bapak Ibu Saudara? Dorcas ini baik. Dia melayani dengan keterampilannya. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa melayani adalah kita melayani dengan keterampilan. Dorcas dia tidak bisa berkhotbah seperti Petrus. Dorcas dia tidak bisa pergi kemana-mana berjalan, tapi dia bisa jahit. Yang dia lakukan adalah dengan keterampilannya yang menjahit. Dia jahit baju buat orang-orang miskin, dia jahit sendiri baju untuk janda-janda, dan dia banyak sekali memberi sedekah, sehingga setiap kehidupannya dia pakai untuk melayani orang lain melalui keterampilan yang Tuhan taruh dalam kehidupannya, menjahit. Tapi mungkin kita pikir itu hanya menjahit ya, tapi ternyata satu kota kehilangan ketika dia meninggal, karena yang dia buat bukan hanya satu, dua. Alkitab tadi berkata semua janda datang. Artinya seluruh kota itu tidak ada lagi orang yang belum pernah diberi baju oleh Dorcas, dan itu dijahit oleh tangannya sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa khotbah, mungkin saya tidak bisa WL, tidak bisa main musik, tapi Bapak Ibu Saudara pasti ditaruh Tuhan satu keterampilan yang itu kita pakai dan untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun keterampilan kita, mau itu memasak ya, itu keterampilan, mau gunting rambut atau apapun, tidak pernah Tuhan tidak menaruh talenta, selalu ada. Meskipun satu pasti Tuhan taruh, tapi apapun yang Tuhan taruh keterampilan itu kita mau pakai untuk melayani Tuhan. Dorcas memberikan sebuah contoh dalam kehidupan kita. Dia melayani dengan menjahit baju. Dia berbuat sesuatu buat orang-orang di sekitarnya. Dia melakukan apa yang dia bisa. Dia jadi dirinya sendiri tanpa pernah jadi orang lain, dan dia lakukan bagiannya. Itulah melayani Bapak Ibu Saudara. Kita bisa merenungkan apa keterampilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yang kita bisa pakai untuk melayani orang lain, yang kita bisa pakai untuk menyentuh orang-orang di sekeliling. Dan ketika kita nanti pulang, Tuhan sudah menaruh sesuatu benih-benih ilahi, dan itulah yang bisa kita kerjakan. Boleh Bapak Ibu Saudara lihat tangannya atau ngomong ke kanan kiri, ada keterampilan yang sudah Tuhan taruh, jangan didiamkan saja. Sehingga ketika nanti kita udah dipanggil dan meninggal, tangan kita itu sudah menetapkan sebuah jejak-jejak yang orang ingat. Bukan karena kita mau diingat, tidak, tapi setiap yang Tuhan beri di tangan kita, keterampilan itu sudah kita pakai untuk melayani. Apapun itu, mau besar mau kecil, pasti Tuhan taruh. Itulah kisah tentang Dorcas, melayani dengan keterampilan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya terampil dalam bidangnya masing-masing, itu dipakai untuk melayani Tuhan. Yang kedua, saya mau ajak kita untuk lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama berkata, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat yang ketiga, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi yang kedua, melayani dengan kekayaan. Mungkin kita
ditaruh sesuatu, kita udah bekerja dan kita diberkati Tuhan lebih. Nah, ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan melayani melalui harta yang Tuhan titipkan, melalui kekayaan yang Tuhan beri tanggung jawab, itu dipakai untuk melayani. Saya mau kita lihat Maria Magdalena itu sebenarnya siapa sih? Ketika saya pelajari, nama Magdalena itu menunjuk dari mana dia berasal. Jadi dia menurut beberapa naskah, dia itu berasalnya dari Magdala atau Magadan. Kalau kita lihat di Matius 15 ayat 39, kisah tentang ketika Yesus sudah memberi makan 4.000 orang, setelah itu dia pergi ke Magdala ini, ke tempat di mana dia Magdalena ini berasal. Daerah itu ada di sebelah pantai barat Danau Galilea, di utara Tiberias dan Hamad, dan di selatan Kapernaum. Nah, Magdala atau di tempat Magdalena berasal itu ada satu yang namanya migdal atau menara, Bapak Ibu Saudara. Zaman itu kalau kota memiliki sebuah menara, itu artinya kota itu sudah termasuk kota yang maju, kota modern. Nah, kalau zaman sekarang mungkin ya sudah ada mercusuar, misalkan di daerah pantai, daerah dekat air, lalu ada bangunan tinggi sebagai penanda bahwa itu adalah daratan. Di situ kota modern. Lalu di tempat di mana Maria disembuhkan dari 7 roh jahat itu ternyata dia ada di satu perusahaan perikanan menurut naskah lama. Jadi Magdalena menunjukkan dia berasal dari Maria ini, bukan Maria orang yang sembarangan. Dia memang dari kota yang kaya, ada sebuah perusahaan di situ, ada perikanan di situ. Jadi dia orang yang memang istilahnya adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, ada beberapa hal yang Maria Magdalena lakukan. Dia membantu waktu penguburan Yesus. Padahal menguburkan Yesus butuh uang dan biaya. Lalu ketika kita baca minggu pagi-pagi sebelum Paskah, datanglah Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Salome dan sebagainya. Dia bawa minyak dan rempah-rempah untuk meminyaki Yesus, dan itu harganya nggak murah. Maria Magdalena ini adalah orang yang kaya. Kita pernah lihat cerita ya, di mana Yesus diminyaki oleh seorang yang bernama Maria dengan minyak narwastu yang mahal. Kalau saya menyimpulkan itu adalah Maria Magdalena. Walaupun masih ada pertentangan Maria yang mana, tapi minyak narwastu itu bukan harga yang murah, itu mahal sekali. 1 tahun gaji gitu. Dan itu kalau dikuruskan sekarang nilainya mungkin 45 jutaan lebih. Artinya memang dia orang yang kaya, orang yang diberkati, orang yang mampu. Dan dia mengiring Yesus ketika dia sudah dilepaskan dari 7 roh jahat. Dia cinta sama Tuhan, lalu dia pakai kekayaannya untuk melayani Tuhan. Dia pakai apa yang Tuhan beri untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Lalu di situ ada siapa lagi? Di situ ada yang bernama Yohana. Bukan ibu gembala ya. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Jadi dia seorang istri bendahara Herodes. Bayangkan bendahara penguasa pada waktu itu, seberapa kayanya dia. Dia pakai kemampuan untuk mengelola uangnya untuk menopang pelayanan Yesus. Yesus pergi kemana-mana, ada perempuan-perempuan yang ngikutin, ada juga orang yang mengelola keuangannya, mensuplai keuangannya. Dia pakai itu, dan bukan hanya mensuplai, dia juga yang ngajarin cara-cara bagaimana harus mengelola keuangan untuk pelayanan. Karena di situ pegawai istana bendahara Herodes pada waktu itu dia pegawai pemerintahan. Kalau zaman sekarang mungkin bisa diartikan juga dia menteri keuangannya saat itu di kota. Jadi dia, kalau kita lihat kan di Indonesia ada Bu Sri Mulyani yang keluar-keluar terus tentang APBDN apa, dia pantengin satu-satu. Itu perannya. Jadi ada peran-peran perempuan yang memang Tuhan pakai untuk melayani dengan harta dan kekayaannya. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami kebaikan dan kasih Tuhan, lalu merelakan dirinya dan memberikan semuanya untuk Tuhan. Lalu yang ketiga, melayani dengan pekerjaan atau profesinya. Kita mau lihat. Pertama, ada seorang tentara yang melayani. Ada profesi tentara yang melayani juga ternyata.
Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasti tentara kan, pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi dia bukan orang Yahudi, dia non Yahudi. Dia seorang perwira. Ayat yang kedua, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepada seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi ternyata doa sama sedekah bisa naik di hadapan Tuhan. Berarti ada juga yang gak naik di hadapan Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, kata sedekah itu ada berbagai macam. Artinya adalah belas kasihan atau murah hati. Jadi dia seorang tentara tapi dia murah hati. Dia pakai profesi seorang tentara yang mengabdi kepada Romawi pemerintahannya, tapi dia berbuat baik kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang di situ. Sedekah itu dalam masa itu dikumpulkan dalam sebuah peti. Kalau ada di sinagoge atau di tempat ibadah, itu biasanya ada sebuah peti yang khusus menampung untuk orang-orang yang mau bersedekah. Biasanya ada hari Sabtu. Untuk apa sedekah itu? Untuk dibagikan kepada orang miskin di kota itu. Kalau dia beri makanan, maka itu akan ditaruh di dalam sebuah pinggan khusus. Nah, anak-anak yatim piatu, perempuan-perempuan janda, keperluan anak-anak miskin, semuanya itu yang mendapatkan sedekah. Nah, Cornelius melakukan semuanya. Dia menaruh perhatian penting kepada kaum miskin pada waktu itu. Dia kerjakan. Padahal begini Bapak Ibu Saudara, kalau dia orang Romawi, dia hidup sesuai dengan budayanya. Di dalam Romawi tidak ada mengenal kata sedekah. Sedekah atau berbuat baik, memberi kepada orang miskin itu hanya ada di ajaran Yahudi. Kalau orang Romawi itu biasanya apapun yang dia berikan itu bukan bentuk sedekah atau pemberian cuma-cuma, tapi sebagai bentuk imbalan atau hadiah. Kita pernah lihat, dengar cerita kan, ada gladiator, diadu dulu baru dikasih imbalan. Nah, budaya mereka nggak pernah ngasih sesuatu, enggak. Tapi dia harus kerja dulu, misalkan untuk kepentingan politik dia baru kasih. Dia nggak ada kasih secara cuma-cuma. Itu bentuknya adalah imbalan, bukan sedekah. Tapi Cornelius lain. Walaupun dia orang Romawi dan dia seorang tentara, dia tidak hidup sesuai dengan budayanya. Bahkan dikatakan ia saleh, takut akan Allah. Dia berdoa loh sama Allah di luar yang dia percayai. Nah, nanti kalau kita baca kisahnya lanjutnya, itu dia belum dibaptis sudah Roh Kudus turun dalam hidupnya. Tuhan saja sampai enggak tahan, lama-lama nungguin Petrus baptis, Roh Kudus terus curahkan. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan rindukan, hati yang mau. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tapi dia ikutin apa yang Tuhan ajarkan. Bahkan dia saleh. Kita baca tadi ada jam 3 doa. Jam apa? Itu sebenarnya jam-jam Yahudi berdoa, bukan jam-jam orang Romawi. Dia ikutin gaya hidupnya, dan ternyata doa dan sedekahnya naik di hadapan Tuhan. Apa yang dia kerjakan, Tuhan ingat itu semuanya. Jadi kalau kita lihat cara Cornelius, dia pakai pekerjaannya untuk melayani, dan dia lihat peduli kepada orang-orang di sekitar. Dia menaruh perhatian dan dia lakukan. Akhirnya semuanya naik di hadapan Allah. Karena nanti ini akan jadi sebuah sejarah. Belum ada orang non-Yahudi yang berani dibaptis dan terima Roh Kudus. Petrus pun harus dikasih penglihatan dulu sama Tuhan, baru dia berani melayani Cornelius.
Dan setelah dia baptisan Roh Kudus, dia disidang di Yerusalem, mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Karena pada waktu itu keselamatan belum sampai ke bangsa-bangsa lain. Zaman itulah Kornelius, orang pertama non-Yahudi, dicatat di sini, yang percaya kepada Tuhan, yang menerima. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa begitu salehnya? Kenapa dia punya hati yang mau melayani, memberi, bahkan dia mau bersedekah, dia ngikutin. Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Dia sudah dengar banyak cerita di sana, lalu muncul sebuah iman. Nah, dia melayani dengan profesi pekerjaannya sebagai tentara. Di tentara dia tetap bekerja, tapi di orang-orang di bawah dia juga lakukan sesuatu. Bahkan dia pakai sedikit pekerjaannya untuk menolongi orang. Nah, itu kisah tentang Kornelius. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang perwira Romawi yang hambanya disembuhkan? Itu cerita di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mungkin saya nggak baca semuanya, kita sudah pernah dengar kisah-kisah ini. Perwira itu bilang hambanya sakit, lalu dia mengundang Yesus untuk datang. Ketika dia mau mengundang Yesus datang, dia meminta tolong tua-tua mau pergi. Lukas 7 ayat 3. Tua-tuanya bahkan mau pergi. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tua-tua kota sampai mau berbuat sesuatu untuk perwira Romawi. Alasannya kenapa? Dia bahkan ngomong di ayat yang keempat, ia layak untuk engkau tolong. Dan ayat yang kelima ternyata dia bilang, dia sangat mengasihi bangsa ini dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi seorang tentara Romawi inilah yang dia membiayai pembangunan rumah ibadat di tempat itu. Makanya tua-tua Israel, orang-orang tokoh-tokoh pada waktu itu, sampai dia rela juga. Ya, dia dalam kesulitan dia rela untuk menolong. Kenapa? Kalau dia nggak ada hubungan yang sangat baik, kalau dia nggak pernah tolongin mereka, ngapain sih dia repot-repot? Tapi karena dia berbuat baik dan dia layak dan dia di bagian air, dia dijelaskan bahwa dia yang membiayai pembangunan. Maka itulah Tuhan memakai orang ini untuk jadi contoh. Perbuatan baiknya dikenang oleh orang-orang tua-tua pada waktu itu. Dan mereka bisa. Nah, dua contoh tentang tentara. Walaupun dia profesinya sebagai tentara, walaupun dia juga mengabdi kepada bangsa yang menurut pada waktu itu menjajah, tapi dia juga tidak luput dari hati yang mengasihi. Dia mau kerjakan sesuatu, bahkan rela melakukannya untuk orang-orang di luar bangsanya, di luar sukunya, di luar kepercayaannya, bahkan di luar yang dia sendiri miliki. Itu yang dikerjakan oleh seorang tentara. Ada juga profesi yang lain, pengusaha. Bapak Ibu Saudara, pernah dengar cerita tentang Lydia di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Lompat ke ayat 14, seorang dari Perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu. Dia seorang penjual kain ungu. Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Itu artinya dia adalah seorang pengusaha yang punya dagangan yang dijual di kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Seorang pengusaha pedagang kain di Filipi, ketika dia terbuka hatinya menerima, walaupun profesinya sebagai pengusaha, dia ikut melayani. Apa yang dia kerjakan? Yang dikerjakan adalah dia buka rumahnya untuk untuk Paulus tinggal. Dia buka rumahnya, atau namanya open house lah kalau sekarang lah.
Dia relakan rumahnya untuk orang itu menumpang. Bukan hanya menumpang sebetulnya. Ketika menumpang, Paulus kan mengajarnya di setiap hari Sabtu di sinagoge. Setiap hari dia adakan pendalaman Alkitab. Setiap hari dipakai sebagai tempat untuk memberitakan kabar baik. Dan bukan hanya sebagai tempat, dia juga punya relasi-relasi. Biasanya pengusaha paling banyak relasinya, orang kenalannya yang dia kumpulkan juga, sehingga Injil makin banyak tersebar. Walaupun profesinya adalah pengusaha, tapi dia membuka rumahnya melayani. Dan dia nggak khotbah, nggak pernah diceritakan bahwa Lydia itu berkhotbah atau apa, tapi dia hanya buka rumahnya terbuka untuk seorang pekabar Injil datang, dan dia ambil bagian di situ. Lalu banyak orang yang bisa dengar firman Tuhan. Dalam Kisah 18 ayat 2 dan 3 kita pernah mendengar cerita tentang seorang pasangan suami istri yang bernama Priscilla dan Aquila. Kisah Para Rasul 18 ayat yang kedua, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat yang ketiga, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Jadi Priscilla dan Aquila memiliki pekerjaan yang sama dengan Paulus. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi ini pengusaha lagi, Bapak Saudara. Priscilla dan Aquila adalah seorang pengusaha. Dia pasangan suami istri yang cinta Tuhan. Nah, kalau pasangan suami istri sudah cinta Tuhan, udah klop, mantap loh. Dan dia juga dikatakan kongsian sama Paulus ternyata. Dia kerjasama, bukan hanya soal melayani lalu Paulus memberitakan kabar baik, tapi dalam pekerjaan, dalam membangun tukang kemah, mereka kongsi. Jadi Injil makin diberitakan, dia ambil peran sebagai pengusaha, dia ambil peran jadi bagiannya juga melayani, dia ambil peran dua-duanya. Lalu Paulus pun bekerja, Paulus pun juga memberitakan Injil. Dia itu bagiannya. Saya berikan contoh lagi profesi atau pekerjaan yang dipakai Tuhan bisa untuk melayani. Di pejabat pemerintah juga ada. Kita lihat Roma 16 ayat yang ke-23. Pejabat pemerintahnya siapa bernama? Ayat yang Roma 16 ayat 23 dikatakan bahwa salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Erastus itu seorang bendahara negeri, bendahara kota yang ikut melayani. Jadi dia pekerja pemerintahan. Dia orang pemerintahan yang ikut melayani. Dan kalau kita gali sejarahnya Bapak Ibu Saudara, dari Erastus inilah lalu orang yang bernama Theophilus bisa dimenangkan bagi Kristus. Kalau kita lihat Lukas kan ceritanya kan untuk Theophilus, untuk tuanku. Jadi dia orang penting dalam pemerintahan. Ternyata juga bagian kita di dalam pekerjaan pejabat pemerintahan juga bisa Tuhan pakai untuk melayani, dan melalui kehidupannya justru Injil bisa masuk ke ranah pemerintahan pada waktu itu dan memenangkan. Jadi artinya bahwa profesi pekerjaan dan melayani itu sebetulnya tidak bisa kita pisahkan. Dulu kita sering bilang bahwa melayani adalah gereja. No, tidak. Melayani adalah semuanya. Di setiap profesi kita itu adalah melayani, dan bisa Tuhan pakai dalam bidangnya untuk memberitakan. Satu lagi bidang apa? Tabib atau dokter. Ada kan? Kalau Kolose 3 ayat 14 itu dijelaskan Lukas yang adalah tabib. Lukas itu tabib, dia nulis kitab apa Bapak Ibu Saudara? Lukas. Mana ada seorang dokter kok nulis kitab? Kalau kita pikir ya, profesinya kan dokter kalau atau tabib, kalau dia bawa obat, bawa jarum suntik, bawa apa kan udah normal kan ya. Karena dia profesinya itu. Tapi Tuhan pakai dia untuk nulis dalam keahliannya. Profesinya dia dipakai untuk melayani Tuhan.
Nah, itu contoh-contoh yang sudah saya paparkan bagaimana bisa melayani dengan pekerjaan. Apa sih sebetulnya kesimpulan dari semuanya, Bapak Ibu Saudara? Saya mau ajak kita untuk makin terbuka bahwa melayani dengan pekerjaan itu jangan dipisahkan. Pekerjaan bisa dipakai untuk melayani. Jadi bukan hanya sekarang sekuler atau gereja. Dulu kan biasanya gitu, ya pelayanan, ya gereja, ya WL, sehingga pengkhotbah dan sebagainya. Tapi ternyata pekerjaan kita itu juga pelayanan kita. Mau kita jadi pengusaha, mau kita tentara tadi, mau kita pejabat pemerintahan, mau kita tabib, dokter, mau apapun bisa Tuhan pakai dengan caranya. Kalau kita bukan pengusaha, kita bukan tidak punya pekerjaan, paling tidak kita punya keterampilan seperti nomor 1 tadi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk bisa kita pakai menolong orang. Ya, ada nextnya nggak di situ? Melayani ini saya simpulkan selama sepanjang bulan ini adalah apa yang ada di depan kita dan di tangan kita kerjakan dengan sepenuh hati. Itu menurut saya melayani. Apa yang ada di depan kita, apa yang ada di tangan kita kerjakan dengan sepenuh hati, itu kita melayani. Bisa dipakai Tuhan untuk berbagai macam seperti contoh-contoh tadi. Tapi apa yang kita pegang sekarang, itu kita pakai untuk melayani. Apa yang ada di depan kita, itu adalah melayani, pelayanan kita. Kenapa saya mau ajak kita melihat ini? Karena begini Bapak Ibu Saudara, ayat saya yang terakhir agak panjang di Matius, tapi supaya kita bisa lihat. Kalau ini saya mau baca perlahan-lahan. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Perikopnya tentang penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, itu Tuhan Yesus datang yang kedua kali ya. Kalau waktu Tuhan datang pertama dia lahir di kandang domba, datang kedua dia dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi nanti kalau Tuhan datang, dia akan pisahkan domba dan kambing. Padahal domba dan kambing itu kerjaannya gembala misahkan. Yesus datang sebagai raja yang menghakimi, tapi dia punya otoritas dan power untuk memisahkan juga. Ayat yang ke-33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, berarti kepada golongan domba-dombanya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mantap ya, terima bagian kerajaan sejak dunia dijadikan. Ini bagian. Kenapa sih bisa itu? Ayat 35, sebab. Ini sebab itu biasanya kan satu akibat penyebab bisa terjadi ini. Karena sebabnya apa? Sebabnya ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Jadi pada waktu Tuhan ngomong ini baiknya, mereka bingung. Bila mana itu, kapan sih Tuhan? Kapan aku lihat Tuhan telanjang dan aku kasih pakaian? Kapan aku lihat Tuhan lapar lalu kasih makan? Kapan aku lihat Tuhan di penjara dan aku kunjungi? Yang domba-domba itu bingung. Lalu rajanya jawab gini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Melakukan untuk paling hina, melakukan untuk Tuhan. Ayat 11, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Ya. Garis bawahi kata kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi bedanya domba dan kambing. Domba ini dia tidak merasa melayani, dia tidak merasa dia melakukan sesuatu buat Tuhan. Dia nggak ngerasa kalau dia udah kerjakan ini, kerjakan itu. Tapi beda dengan kambing. Kambingnya bilang bahwa, "Bila mana? Kapan sih Tuhan aku tidak melayani engkau?" Kalau domba tadi nggak ada tulisan melayani, tapi di dalam kambing dia bilang, "Kapan sih aku nggak melayani engkau?" Dia ngerasa sudah melayani, dia merasa sudah melakukan sesuatu, dia merasa sudah kerjakan. Kok nggak dapat di akhirnya? Nah, kalau kita lihat baca tadi, bedanya domba dan kambing itu dari cara dia memperlakukan orang yang paling hina ternyata. Dari cara dia memperlakukan mereka. Di situ ditulis tadi memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, menjenguk dan sebagainya. Semuanya berkaitan tentang sikap manusia terhadap sesama. Tapi saya mau garis bawahi Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Itu titik. Kita juga diselamatkan bukan karena pahala kita, bukan karena apa yang kita kumpulkan. Kita diselamatkan karena kita percaya Yesus. Yes, dia menyelamatkan. Amin. Itu dia. Nah, kenapa Tuhan katakan kalau ini memberi makan dan sebagainya? Jadi bukan dalam kaitannya keselamatan nanti, tapi dia nanti di akhirnya. Jangan sampai kita didapati ngomong seperti itu tadi, "Kapan sih aku tidak melayani engkau Tuhan? Kapan aku nggak lakukan sesuatu buat engkau? Bukankah ini udah aku lakuin?" Jangan sampai itu terjadi. Kata melayani di situ yang membuat saya tercengang ketika saya baca. Oh iya ya, saya juga berdoa jangan sampai saya nanti yang kiranya menyampaikan terus dan bilang, "Oh aku udah layani engkau Tuhan, udah sampaikan firman-Mu, udah lakukan ini itu." Tapi ternyata di akhirnya dia enggak. Karena ada bagian lain juga ngomong, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan lalu diselamatkan. Bukan yang bernubuat, buat mujizat dan sebagainya. Bahkan dia Tuhan bilang enggak kenal. Makanya kita bukan hanya mengenal Tuhan, tapi dikenal Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Dan di situ digarisbawahi adalah sikap kita terhadap sesama juga akan mempengaruhi cara Tuhan menilai kita. Kalau kita membaca Alkitab, ada pernah seorang yang kaya itu tanya, "Hukum yang terutama apa sih Tuhan?" Dijawabkan, hukum yang terutama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, dan mengasihi sama manusia seperti dirimu. Itu hukum yang utama dan terutama. Jadi kalau kita tidak mengasihi, artinya bahwa kita sudah melanggar hukum yang utama. Kita sedang melanggar hukum yang utama itu. Love God, love people. Ada orang bilang gitu. Itu keren sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi melayani dalam semua apa yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Mari kita semuanya melihat apa yang bisa kita kerjakan. Bagian mana yang kita bisa berikan. Kalau Tuhan taruh keterampilan, maka kita pakai keterampilan itu untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua juga bagian kekayaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Semua yang Tuhan percayakan, kelola kita berdoa, apa bagian kita?
Atau kita juga ditaruh profesi kita, dimanapun kita, sebagai apa? Sebagai pengusaha, pejabat pemerintah, dokter, tentara, ibu rumah tangga, pelayanan di gereja, pendeta, dan sebagainya. Kita pakai untuk melayani